Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Virgi Randa dapat menjumpai Anda pada talk show kita kali ini. Dan talk show kita kali ini kami mengangkat tema terkait dengan peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka mencegah terpaparnya paham radikalisme, intoleransi, dan juga terorisme guna menjaga situasi Kamtimas yang kondusif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kita tahu bersama bahwa saudara Indonesia sebagai negara plural mengakui beragam kebudayaan, etnis, dan juga agama. Mempunyai cita-cita luhur yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdaulat, mandiri, dan terhindar dari konflik horizontal antar warga negaranya. Oleh karena itu, sudah wajib bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban dan juga keharmonisan yang sudah terjadi sejak dulu kala. Dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita mengenal juga dengan selalu mengedepankan pluralisme dan juga kebebasan beragama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk seluruh elemen masyarakat. Mari bersama-sama kita tanggulangi dan kita cegah munculnya sebuah embrio yang mengarah kepada intoleransi, radikalisme, dan juga terorisme. Kali ini saya akan mengulas lebih lengkap lagi terkait tema kita pada pagi hari ini bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Subuh Wibisono MBA. Beliau adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Virji. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak ya. Semoga kita sehat selalu Pak di masa pandemi ini dan seterusnya. Amin. Nah Pak, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, peran dari FKUI Provinsi Bangka Belitung dalam mencegah paham radikalisme, intoleransi, dan juga terorisme. Mungkin banyak juga masyarakat kita yang belum tahu Pak pengertian-pengertian dari radikalisme ini, terus intoleransi, dan juga terorisme. Boleh Bapak jelaskan terlebih dahulu Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Virji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi saya selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, dan kawan-kawan pengurus FKUB Provinsi Kepulauan Belitung memang mempunyai tiga fungsi utama di FKUB. Tiga fungsi utamanya. Pertama, bagaimana FKUB ini berperan menjaga keharmonisan antara umat beragama. Yang kedua, membantu pemerintah, khususnya pemerintah daerah di Babel khususnya, itu bagaimana kita ikut mensosialisasikan bagaimana program-program pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, kita juga sambil mensosialisasikan juga sering melakukan silaturahim dengan tokoh-tokoh agama, baik dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, bertolak dari tiga fungsi kita tadi bahwa FKUB senantiasa berkoordinasi dulu ya dengan lintas dinas terkait, khususnya itu Forkominda ya, kemudian ke dinas Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan BNPT ya mengenai terorisme itu, dan dinas pendidikan juga, dan dinas-dinas lain yang terkait dengan program kita. Nah, sehubungan belakangan ini memang lagi viral ya, khususnya di provinsi kita Bangka Belitung adanya video-video yang kita duga ya nanti bisa merusak ya keharmonisan di antara umat beragama kita, kerukunan di antara umat beragama yang sudah baik ya selama ini di Bangka Belitung. Baik, kami informasikan juga bahwa Bangka Belitung masih zero konflik lah, kita boleh dianggap zero konflik. Jadi di target kita tahun kemarin dan tahun sekarang itu tetap terjaga zero konflik itu. Nah, untuk itu pun kita harus bekerja sama ya dengan dinas-dinas tadi terkait tadi. Nah, dari sisi FKUB kami memang senantiasa pertama melakukan silaturahmi juga ke semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Belitung. Alhamdulillah FKUB ini sudah terbentuk di 6 kabupaten kota. Masing-masing daerahnya Pak. Masing-masing daerah. Okay. Ya, di 6 daerah itu sudah terbentuk FKUB di 6 kabupaten kota tersebut. Nah,
kita sebagai provinsi sebagai koordinatornya, bagaimana kawan-kawan di kabupaten kota ini, FKUB di kabupaten kota ini bisa bersinergi dengan kita dalam rangka merawat kerukunan antar umat beragama di Provinsi Bangka Belitung ini supaya tetap terjaga, harmonis, kondusif, ya, sehingga diharapkan pembangunan di Provinsi Bangka Belitung bisa terjalan dengan baik. Dengan kondisi keamanan yang kondusif ini, kita harapkan investor masuk ke Bangka Belitung. Benar. Nah, jadi ekonomi kita bergerak, ya insya Allah target kita bisa menciptakan baba sejahtera bisa tercapai. Pengertian itu radikalisme ini kalau kita lihat itu dari akar katanya itu radik. Radik. Bahasa itu, radik arti akar. Jadi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, yang bersifat memaksakan, yang bersifat kekerasan, ya itu radikalisme itu. Dan ini memang tidak sesuai dengan norma kita di orang Timur, ya, Indonesia Timur. Untuk radikalisme ini kita memang di FKB sudah ada programnya, bagaimana kita senantiasa kerjasama dengan Polda, dengan TNI, ya, dengan BNN, BNPT, Dinas Pendidikan, dan semua pengurus keagamaannya, baik itu dari MUI, ya, dari gereja, segala macam PHDI, dari segala macam 6 agama tadi itu kita mengimbau supaya masing-masing tokoh-tokoh agama ini bisa mengimbau, mengajak para umatnya masing-masing supaya jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang mengarah kepada radikal ini. Nah, baik itu dari bisa melalui media sosial yang sekarang ini lagi marak, ataupun dia bisa memfilter, ya, berita-berita yang ada di medsos itu. Jadi harus ada cek and recheck-nya. Yang sampai ternyata percaya saja langsung tanpa melihat latar belakangnya, apakah berita ini benar apa hoax. Keasliannya, Pak. Iya, keasliannya. Terus Intoleransi, Pak. intoleransi. Nah, intoleransi ini karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana di sini terdiri beraneka ragam suku, bangsa, ya, bahasa, juga agamanya 6. Itu kita harus lebih bijak, ya, untuk bagaimana masing-masing kita ini, umat ini bisa bertindak, bersikap tolerans, ya, tolerans supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi menyangkut masalah agama. Itu sangat sensitif sekali, SARA itu sangat sensitif sekali. Jadi kita dari sisi FKUB dan Kementerian Agama, ya, RI maupun Kementerian Agama di provinsi itu menggalakkan program utama kami, itu namanya moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya, jadi moderasi beragama ini adalah suatu sikap kita bagaimana kita dalam beragama itu bersikap moderat, di tengah. Tidak terlalu ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, jadi di tengah. Jadi kita lebih banyak bersikap moderat, jadi tidak terlalu ekstrem kiri kanan gitu. Nah, moderasi beragama ini adalah salah satu program andalan kita dari Kementerian Agama dan FKUB, dan kita ikut mensosialisasikan itu. Oke, baik, Pak. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa sudah terbentuk di kabupaten kota, Pak. Ya. Sejauh ini bagaimana tanggapan Bapak untuk kinerja dari masing-masing kabupaten kota ini, Pak, untuk FKUB-nya? Alhamdulillah, kalau kinerja dari kawan-kawan kita dari pengurus FKUB di 6 kabupaten kota itu baik. Baik, ya. Ini terbukti kemarin kita sempat mendapat penghargaan juga dari award, ya, dari Kementerian Agama itu. Khususnya kawan-kawan kita di Belitung. Di Belitung, Pak. Mereka membentuk forum komunikasi pemudi perempuan lintas agamanya. Nah, itu dia mendapat penghargaan dari Kementerian Agama untuk juara 1 tingkat nasional. Tingkat nasional, Pak. Alhamdulillah. Jadi
kita sekarang ini bukan hanya fokus lagi kepada penggarapan kepada tokoh-tokoh agamanya lagi. Kita tahun 2022 ini akan bergerak lagi ke tokoh pemudanya. Pemudanya, Kita lebih fokuskan kepada pemuda lintas agamanya. Bagaimana kita para pemuda lintas agama di posisi agama ini bisa mengikuti langkah-langkah seniornya yang sudah baik, berkoordinasi dan rukun selama ini untuk menjaga supaya Babel tetap kondusif. Wah, apresiasi yang luar biasa nih Pak untuk Kabupaten Belitung Pak ya. Ya Belitung waktu tahun kemarin ya. Apalagi sudah dipantau juga dan diawasi oleh FKUB Provinsi Pak ya. Iya. Oke. Nah, di Bangka Belitung Pak, ada tidak Pak ditemukan yang sudah terpapar radikalisme ini dan juga intoleransi Pak? Ya. Jadi dari informasi kita dapatkan bahwa kemarin tuh ada terjadi yang terpapar lah kita anggap ya terhadap paham-paham radikal ini di Kabupaten Bangka Tengah. Bangka Tengah. Nah, jadi kemarin kita langsung melakukan action ya, FKUB bersama dengan Porkominda lah ya, khususnya Polda kita, Kepulauan Bangka Belitung, TNI juga, Korem kita, itu turun ke lapangan. Langsung turun ke lapangan. Jadi kita kemarin sudah menyelesaikan sosialisasi bidang keagamaan FKUB di 6 kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah. 6 kecamatan. 6 kecamatan. Jadi kita fokuskan Bangka Tengah dulu karena ada indikasi baru kan. Kemarin di Bangka Tengah yang terpapar tadi itu. Jadi kita mensosialisasikan bagaimana paham radikalisme ini kepada masyarakat di 6 kecamatan. Alhamdulillah sambutan dari masyarakat, Pak Camat dan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, pemuda ya di 6 kecamatan ini sangat baik dan sangat antusias. Antusias Pak ya. Ya, mereka pengen FKUB terus mensosialisasikan ini, saling mengingatkan lah. Supaya kita bagaimana trik kita menjaga itu. Jangan sampai kita terpapar dengan paham-paham radikal itu. Baik Pak, tadi salah satu program yang dimiliki FKUB Provinsi adalah modernisasi beragama. Moderasi beragama. Dan tujuannya memang untuk menyelaraskan dan mensinergitaskan umat beragama yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini. Dan mungkin ada program-program lain yang dijalankan dari FKUB Provinsi juga. Kita akan mengulasnya lebih lengkap lagi Pak ya. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di talk show bersama FKUB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi tema yang kami angkat pada hari ini adalah peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka mencegah terpaparnya paham radikalisme, intoleransi, dan juga terorisme, dan guna menjaga situasi yang aman dan kondusif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tadi kita di segmen pertama sudah mengulas cukup banyak yang dimiliki oleh FKUB Provinsi, program-program yang sudah dijalankan sampai detik ini. Nah, kita akan mengulas lebih lengkap lagi seperti apa tindakan-tindakan yang dijalankan kembali oleh FKUB Provinsi ini. Selain program dari moderasi beragama ini, Pak, program lain yang sudah dijalankan juga apa saja, Pak? Terima kasih Pak Budi. Jadi di samping program utama kita di tahun ini mengenai sosialisasi moderasi beragama, juga kita mengajak silaturahim ya ke semua lapisan masyarakat ya, tokoh-tokoh agama dari 6 agama tadi, supaya mereka betul-betul paham ya mengenai radikalisme ini, jangan sampai mereka terpapar ya, gitu. Nah, di samping itu kita lebih fokuskan lagi karena rawannya ini kan ke anak-anak usia sekolah. Ya. Maka kami mencanangkan di tahun 2022 ini berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan kita, Provinsi Kabupaten Bangka Belitung, Dinas Kabupaten Kotanya, untuk mungkin turun nanti ke sekolah-sekolah secara bertahap lah ya. Berarti langsung ke lapangan juga Pak ya? Action lagi ke lapangan
di samping turun ke masyarakat di 6 kecamatan tadi ya, di Kota Bangka Tengah sudah kita laksanakan. Kita coba nanti akan turun ke sekolah-sekolah yang kan supaya anak-anak sekolah ini jangan mudah terpapar dengan paham-paham radikal ini. Nah, kalau di Bangka Belitung, Pak, kalau Bapak melihat sendiri, bagaimana dari tipikal masyarakatnya, Pak? Sulitkah untuk kita berikan edukasi atau bisa menerima dengan baik? Kalau kita lihat sendiri, Bangka Belitung banyak sekali keberagamannya, Pak. Silakan, Pak. Jadi alhamdulillah ya, untuk Bangka Belitung ini boleh katakan pluralisme kita ya, ini sudah terjaga ya, dari nenek moyang kita dulu. Itu bisa kita lihat dari semboyan-semboyan ya, yang ada di masyarakat kita Bangka Belitung, khususnya itu Sejiran Sitason, Sepintu Sudulang, Tongin, Pangin, Jitjong, segala macam itulah, banyak di setiap kabupaten kota kita ada itunya. Nah, kearifan lokal ya, budaya kearifan lokal ini harusnya senantiasa kita lestarikan, kita jagakan. Jadi alhamdulillah kalau FKUB turun ke lapangan, sambutan masyarakat kita sangat baik, sangat antusias. Mereka sangat senang sekali diberikan sosialisasi mengenai radikalisme ini. Dan mereka pun pengen nanti ini jangan dilakukan sekali. Tetap berkelanjutan. Berkelanjutan secara kontinu dari tahun ke tahun gitu, bulan ke bulan gitu. Selain bergerak sendiri, Pak, siapa saja yang dilibatkan di sini, Pak? Nah, untuk ini kita FKUB tidak bisa bekerja sendiri sebenarnya. Susah kita karena kita di samping banyak kendala kita harus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk bisa melaksanakan program ini. Kita juga ada berhubungan sangat erat dengan Kemenak, Kesbangpol provinsi, dengan BNPT, BNN, Keporkominda khususnya juga, dan dinas-dinas terkait seperti dinas pendidikan dan dinas-dinas lainnya. Tergantung jenis program yang akan kita jalankan nanti, Pak ya. Nah, kalau kita lihat salah satu kasusnya tadi yang terjadi di Bangka Tengah, Pak. Dan tentunya pasti banyak langkah yang sudah diambil, Pak, untuk mengatasi hal tersebut, Pak. Nah, ke depannya, Pak, apabila ditemukan kembali kasus-kasus yang demikian, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan FKUB Provinsi, Pak? Jadi, kejadian yang kemarin sempat viral di Kabupaten Bangka Tengah itu memang kita harapkan itu tidak terjadi lagi lah di kabupaten lain. Nah, jadi kita akan melaksanakan program itu tidak hanya khusus di Bangka Tengah lagi. Nanti kita akan bikin program sosialisasi untuk bagaimana mencegah, menangkal ya paham radikal ini di 5 kabupaten kota lagi. Nah, secara bergilir di tahun 2022 ini. Dan kita akan berkoordinasi dengan FKUB di kabupaten kota masing-masing, dengan Kemenak, Polresnya di kabupaten kota masing-masing juga, dan dimnya juga ya, TNI Polri yang di kabupaten kota. Mudah-mudahan dengan kerjasama dan sinergi kita ini apa yang kita inginkan tercapai dan apa yang kita tidak inginkan tidak terjadi lagi yang kejadian seperti di Bangka Tengah ini. Kita harapkan tidak ada lagi orang-orang kita yang terpapar lagi dengan paham-paham radikal ini, karena kita mensosialisasikannya juga nanti bisa saja melalui masjid-masjid juga nanti kalau kita ada Muslim, dan kawan-kawan dari gereja Hindu, Buddha melalui tempat peribadatannya masing-masing. Jadi kita tugaskanlah mereka tokoh-tokoh agama 6 agama ini untuk mensosialisasikan sampai ke grassroots-nya, ke akar rumputnya supaya betul-betul tersosialisasi dengan baik. Sulit nggak, Pak, untuk menyatukan keberagaman yang ada, apalagi di Bangka Belitung ini, Pak? Kalau saya lihat, saya sudah lama juga tinggal di Bangka Belitung ini, boleh dikatakan jadi orang Bangka ya, dari tahun 91. 91, ya. Udah lama sekali. Kita enak tinggal di Bangka Belitung, ya. Masyarakatnya sangat baik, ya. Toleransinya tinggi, ya, toleransi tinggi karena telah terjadi asimilasi dengan antara Melayu dan Tionghoa kita. Tadi, ya. Sudah ada perkawinan, ada itu. Jadi ini satu modal kita yang utama untuk bisa merawat kerukunan, ya,
di Komisi Pemilihan akan lebih mudah ya, dan lebih baik lagi ke depannya. Keberagaman itulah menjadi modal dasarnya Modal Pak, ya, dasar kita. untuk menciptakan situasi yang kondusif dan juga harmonis di masyarakat kita. Nah Pak, kalau dari Bapak dan juga teman-teman yang ada di FKUB Provinsi Pak, penyebab utama orang bisa terpapar radikal ini bagaimana ceritanya Pak? Jadi penyebab utamanya kalau kami lihat dari sisi FKUB, pertama mereka ini ketidaktahuannya. Ketidaktahuan. Mereka. Jadi karena zaman media sosial sekarang ini kan anak-anak kita, pemuda-pemuda kita ini yang sangat lincah bermain di internet, di dunia internet ini, sehingga mereka kurang bisa memilah dan memilih. Benar, ya. Sehingga mungkin terbacalah YouTube yang sedikit yang memang arah-arah ke ekstrem ya, ekstrem yang itu. Jadi kita mengharapkan pada orang tua ya memantaulah anak-anaknya dalam hal bermain handphone, internet ini jangan sampai mereka mengikuti program medsos yang mengarah-arah ke tidak baik itu. Sebenarnya peran serta orang tua Pak, ya. Orang tua harus dilibatkan. Karena apalagi anak-anak standby-nya di rumah terus Pak. Terkait masih dengan radikalisme dan juga intoleransi Pak, yang ada di Bangka Belitung, mungkin sedikit sekali kasus yang ditemukan, mungkin jarang-jarang lah. Nah, untuk menjaga situasi ini agar tetap terjaga untuk berkelanjutan Pak, apa yang bisa dilakukan Pak? Langkah-langkah kita pencegahan ya, kalau kita melihat dari sisi FKUB ini, mungkin kita rasa perlu menghidupkan kembali. Menghidupkan Kamtibmas ya. Siap. Di tiap RT, RW itu ya, itu bisa memfilter pendatang-pendatang baru yang boleh dikatakan kita tanda kutip lah, yang tidak jelas ya, boleh katakan ilegal lah gitu ya, yang masuk ke kampungnya masing-masing. Jadi perlu Kamtibmas itu Siskambling itu perlu kita hidupkan lagi saya rasa. Jadi kita tahu pendatang-pendatang baru yang masuk ke satu daerah desa itu harus lapor 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Sehingga bisa memantau bersama-sama kita kalau ada tindak-tindakan mereka yang agak ekstrim gitu. Mencurigakan gitu. Mencurigakan. Jadi kita lebih cepat melakukan pencegahannya gitu. Nah, kalau dari Bapak melihat masyarakat kita berani nggak Pak melapor kalau ditemukan hal-hal yang demikian? Saya rasa kalau kita bisa jelaskan, sosialisasikan dengan baik ke masyarakat kita pasti bisa diajak bekerja sama ya, bisa dia melaporkan ke, kalau di tingkat desa kan ada Babin Kamtibmas, Babinsa yang dari Kodimnya ya, itu untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan. Kalau ada orang yang ciri-cirinya menyendiri, dia tidak mau bergaul dengan segala macam, atau ada tindakan-tindakan yang aneh, atau segera mereka melapor ke Babin Kamtibmasnya atau Babinsanya. Jangan takut untuk melapor Pak ya, karena demi ketertiban kita bersama. Iya betul. Baik pemirsa, kami masih memiliki satu segmen lagi terkait tema kita pada hari ini, peran FKUB Provinsi Bangka Belitung dalam menciptakan Kamtibmas yang kondusif di Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali talkshow kita setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di talk show bersama FKUB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan masih bersama Bapak Dr. Haji Muhammad Sububisono MBA. Kita masuk di segmen terakhir Pak. Nah, tadi kita sudah banyak sekali membahas terkait dengan paham radikalisme, intoleransi, dan juga terorisme. Pertanyaan terakhir mungkin ini Pak, harapan untuk kita semua Pak terkait dengan menciptakan situasi yang kondusif dan harmonis di masyarakat. Apalagi Bangka Belitung ini seperti yang Bapak katakan tadi, terkenal dengan beragam istilah-istilahnya dan juga keberagamannya Pak. Mulai dari sukunya, mulai dari agamanya, dan juga keunikan masyarakatnya Pak. Nah, bagaimana untuk menjaga ini agar tetap kondusif, dan himbauan dari Bapak juga untuk masyarakat dan juga pemirsa di rumah yang menyaksikan ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Berji.
Jadi sebagai himbauan kita dari FKUB, kami dari FKUB Provinsi Kabupaten Belitung mengimbau bahwa perlu peningkatan sinergitas ya dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh ulamanya ya, ulama dan TNI Polri dengan pemerintah daerahnya untuk senantiasa sinergi dalam menjaga merawat kerukunan di Provinsi Kabupaten Belitung. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan toleransi ya dari antar umat beragama maupun intern umat beragama. Internnya Pak. Intern juga. Jadi toleransi di antara umat beragama dan toleransi antar umat beragama. Dengan bisa kita menjaga toleransi antar umat beragama ini dengan baik, insya Allah friksi-friksi itu akan bisa kita cegah. Kemudian kalau terjadi tindakan-tindakan yang tidak baik yang mengarah ke radikalisme, toleransi itu kita selesaikan dulu dengan musyawarah mufakat. Libatkan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di daerah itu untuk ikut menyelesaikan dengan dipandu oleh kita dari provinsi. Kemudian kita harus mensosialisasikan terus ya mengenai paham radikalisme ini dan intoleransi antar ini, kemudian moderasi beragama ini, sehingga dengan pemahaman yang baik hal-hal yang tidak diingin tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Pak telah bergabung hari ini. Semoga bisa menginspirasi pemirsa kita yang ada di rumah dan juga masyarakat. Dan pemirsa bahwa di FKUB Provinsi Bangka Belitung memiliki 3 pokok poin utama dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama adalah menolak paham radikalisme, intoleransi, dan juga terorisme di masing-masing kabupaten kota dan juga provinsi. Yang kedua, tidak akan mudah terprovokasi dengan isu dan yang bisa mencegah dan memecah belah persatuan antar umat beragama. Dan yang ketiga, sinergitas dengan stakeholder terkait mulai dari pemerintah, TNI Polri, dan juga masyarakat kita Pak, yang paling utama Pak, dalam menjaga kondusivitas di masyarakat agar tercipta kerukunan yang harmonis dan dinamis dan sejahtera. Semoga bermanfaat dialog kami pada hari ini, dan terima kasih untuk Bapak telah berbagi pada hari ini. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, dan ikuti terus program-program yang dicanangkan oleh FKUB Provinsi, karena kalau bukan kita yang bertindak dan bergabung untuk mensosialisasikan bersama, siapa lagi Pak ya? Oke. Terima kasih, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.